Butik India dan Dinasti Moghul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Cahyanti. Saya selaku anggota dari kelompok 5 akan sedikit menjelaskan materi tentang berdirinya dinasti Mughal. Pada masa kerajaan Mughal, perkembangan agama Islam sangat mengagumkan. Dikarenakan pada masa kerajaan ini penyebaran Islam ke seluruh wilayah India banyak terjadi. Tentu saja hal ini adalah prestasi khusus yang ditorehkan kerajaan Mughal di tengah berbagai kompleksitas suku, ras, dan budaya masyarakat India, serta berbagai benturan keagamaan. Terlebih bahwa kawasan India adalah wilayah yang menjadi tempat lahir sekaligus basis dari agama Hindu dan Buddha. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitrianingrum. Di sini saya akan melanjutkan materi. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur pada 21 April 1526 setelah menaklukkan Ibrahim Lodi, penguasa terakhir dinasti Lodi dalam pertempuran di Panipat. Setelah kerajaan Mughal berdiri, raja-raja Hindu di seluruh India menyusun kekuatan yang besar untuk menyerang Sultan Babur. Peristiwa Panipat sangat mengejutkan raja-raja Hindu karena mereka melihat kekuatan Islam yang muncul dengan tiba-tiba dan dapat menaklukkan kerajaan Lodi yang cukup kuat. Oleh karena itu, mereka sepakat mengadakan persekutuan untuk membentuk pertahanan bersama. Persekutuan tersebut terdiri atas kerajaan Narasangga, Citor, Merpar, Amer, Ajmer, Handiri, bahkan Mahmud Lodi turut terlibat dalam persekutuan ini. Kerajaan Mughal yang berdiri ini harus menghadapi ujian perdana, yaitu menghadapi musuh-musuh yang besar dari persekutuan raja-raja Hindu. Namun Sultan Babur memperoleh kemenangan yang sangat gemilang. Dengan kemenangan ini, kerajaan Mughal menjadi semakin kokoh di India. Setelah berkuasa selama 4 tahun, pada 26 Desember 1530, Zahiruddin Muhammad Babur meninggal dunia. Kemudian diganti putranya Nasiruddin Muhammad Humayun. Sepeninggal Sultan Humayun, tahta kerajaan jatuh pada anaknya, yaitu Jalaluddin Muhammad Akbar yang saat itu berusia 14 tahun. Karena usia Sultan Akbar masih sangat muda dan pengalamannya pun masih kurang, maka urusan kerajaan diserahkan kepada wazir bernama Bahirim Khan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Perkenalkan, nama saya Rahmat Agung Wertajaya akan menerangkan materi mengenai toleransi agama. India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Selain itu, India juga merupakan negara terbesar ke-7 berdasarkan urutan wilayah geografis. Walaupun sekarang ini mayoritas penduduk India adalah penganut Hindu Buddha, akan tetapi kita tidak bisa mengelak bahwa India pernah menjadi salah satu kawasan muslim terbesar di bawah pemerintah dinasti Mughal. Perkenalkan, nama saya Nubrio Adil Awrazak. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang toleransi beragama. Selain gaya arsitekturnya yang mengagumkan, Fatehpur Sikri merupakan kota yang menjadi simbol toleransi beragama. Simbol toleransi ini terinspirasi dari kepribadian Sultan Akbar yang memiliki toleransi yang tinggi. Bukti toleransi Akbar adalah studinya dengan Mir Abdul Latif, seorang sufi yang berpikiran liberal dan ortodoks. Bentuk budaya dari simbol toleransi arsitektur Fatehpur Sikri adalah aula pertemuan yang bangunannya meniru pengikut agama Jaina, dan ruang arsitektur dewan khas menghadirkan bunga teratai, gambar simbolis dalam mitologi Hindu dan Buddha. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Novrio. Di dekatnya terdapat bangunan penting, yaitu Burj Mahal atau biasa disebut dengan 5 istana yang arsitekturnya terinspirasi dari pembangunan vihara Buddha. Bangunan termewah sendiri adalah biasanya menjadi tempat peristirahatan Sultan Akbar secara keseluruhan. Arsitektur Islam, Hindu, Buddha, dan Jaina dari perpaduan yang berbeda tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat kota Fatehpur Sikri sangat menjaga toleransi dan saling menghormati perpaduan antara India kuno dan imigran Muslim.
pada masa Akbar tidak hanya mempengaruhi bidang arsitektur tetapi juga menghasilkan banyak sastra seni musik dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin Sultan Akbar yang disegani tidak memperhatikan asal-usul warganya, baik itu ras, agama, maupun golongan. Sikap ini menyebabkan zaman keemasan bagi pemerintahan Mughal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal. Di sini saya akan menerangkan tentang pemikiran politik Sunni Ortodoks. Sunni atau yang sering disebut dengan Ahlu Sunnah wal Jamaah adalah sebuah kelompok yang berpegang teguh pada hadis Nabi setelah Al-Quran sebagai sumber yang paling utama. Pembentukan sistem ortodoks adalah proses yang bertingkat-tingkat ortodoksi. Bahasa Yunani ortodoksia artinya pendapat yang benar, adalah kepatuhan terhadap keyakinan-keyakinan yang benar atau yang berterima, khususnya di dalam kehidupan beragama. Kegiatan politik memainkan peranan yang besar dalam pembentukan sistem tadi, sebagaimana dalam pembinaan segala sistem ortodoks. Meskipun acap kali mengukuhkan daripada menentukan kecondongan, ortodoksi Sunni dibangun di atas 3 struktur mendasar, yaitu orientasi tekstual, pengakuan terhadap otoritas generasi terdahulu, serta identifikasi teologis kelompok Sunni. Ortodoks melekat kepada kelompok Sunni utamanya karena memperoleh dukungan politik Khalifah Umayyah maupun Abbasiyah. Istilah ortodoks untuk kaum Sunni Islam tersebut memang berangkat dari proporsi yang beragam dari para orientalis. Di samping latar belakang sosiopolitik dan kultur mereka yang berlainan pula, namun begitu pelabelan ini tampaknya memang. Sekian dari saya. Jika ada salah tutur kata dan kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا طيبة جئتك صبا لرسول